Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mustika. Di sini saya sebagai konselor akan mengadakan bimbingan kelompok. Kalian tahu kan? Udah tahu kan bimbingan kelompok itu apa? Tahu, Bu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu ya. Ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke bimbingan, Ibu mau ngetes dulu konsentrasi kalian. Kita bikin permainan. Kalau misalnya Ibu bilang gajah, kalian seperti ini. Oh, seperti ini. Jika Ibu bilang semut, kalian seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Bisa dimulai? Ya, bisa. Gajah. Berarti belum fokus. Iya, Ulangi. Gajah. Semut. Gajah. Ya, bagus. Nah, konsentrasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan bimbingan tentang bullying. Nah, di sini kalian udah siap belum ngelakuin bimbingan kelompok? Siap, Bu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak bullying itu apa? Ada yang mau ngasih pendapat gitu tentang bullying? Saya, Bu. Jadi bullying itu kayak mengata-ngatakan fisik orang, keadaan orang gitu, Bu. Pengetahuan saya, Bu. Oh ya, bagus. Mau mencoba? Bagus. Ibu lengkapi sedikit ya. Bullying itu merupakan aktivitas sadar yang tujuannya untuk melukai dan menyakiti seseorang dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, bentuk bullying itu ada dua, ada verbal dan non verbal. Kalau misalnya verbal itu bullyingnya berbentuk kata-kata seperti kayak kamu hitam, kamu jelek. Nah, sedangkan kalau yang non verbal itu berupa tindakan seperti mencubit, menendang, nah dan lain-lain. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih bullying itu apa. Nah, apakah kalian pernah mengalami bullying? Pernah. Ya. Nah, terus kalian waktu dibullying itu kalian ngapain? Kalian diem atau bertindak? Kalau aku karena nggak berani yang ngebulinya ada 3 orang, jadi aku diem aja. Nah, kalau gitu kita bahas tentang cara menghadapi perilaku bullying ya. Nah, yang pertama kita itu harus memperlihatkan kepercayaan diri kita. Jadi saat kita ngelihat saat diri kita itu ngeluarin percaya diri kita itu, jadi yang ngebully itu kayak takut duluan untuk membuli. Jadi kayak kita tuh harus percaya diri. Selanjutnya bentuk pertemanan. Kadang yang membuli itu dia tuh berfokus pada orang yang gak punya teman. Jadi kayak mentang-mentang gak punya teman kita bully nih gitu. Jadi selain itu kita harus punya teman biar terhindari dari bully itu. Jadi, Bu, kita tuh harus punya temannya, Bu. Jadi nggak boleh sendiri. Jadi kita tuh harus mempunyai pertahanan diri ya. Diri punya kita teman. Iya. Kayak terus selanjutnya belajar untuk lebih peka. Di saat kita tahu nih, misalnya situasi kita lagi gak baik, kayak misalnya kita tuh mau dibully gitu ya. Nah, kita tuh harus lebih peka, terus kita tuh harus langsung menghindar dari situasi tersebut. Misalnya kita sendiri, terus ada nih yang suka ngebully kita 3 orang misalnya ya, kayak tadi. Nah, kita tuh harus langsung pergi aja kemana, menghindari 3 orang tersebut, kayak gitu. Kan kelihatannya dari perilaku pasti yang mau ngebully itu. Nah, terus selanjutnya hindari perkelahian. Nah, selanjutnya ada hindari perkelahian. Saat kita dibully, kita udahlah gitu ya, nggak usah balas dengan membuli lagi, karena itu bakal jadi sesuatu yang lebih memicu untuk bertengkar gitu kan. Kalau misalnya kita udah dibully nih, udah lebih baik kita pergi lah gitu. Atau salah satunya caranya itu berteriak, karena dengan berteriak mungkin ada orang yang akan membantu kita, dan juga yang membuli kita itu akan merasa terancam. Seperti itu. Selanjutnya
ada mengikuti kelas bela diri. Jadi di saat kita lemah, pasti si perilaku si yang membuli itu kan kayak seneng gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi mereka tuh seenaknya ngebully. Saat kita bisa berkelahi, setidaknya saat kita tuh punya benteng pertahanan gitu, seperti tadi yang dikatakan oleh Teh Nurul ya. Nah, sampai situ paham? Ya, Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. tidak Bu. Nah, tadi kan Ibu udah ngejelasin nih cara menghadapi bullying. Sekarang ada yang mau bertanya nggak gitu tentang bullying nih, apa aja sih gitu? Aku Boleh? ingin bertanya kalau cara menghindari sikap dari bullying kayak gimana? Menghindari supaya nggak dibully gitu ya? Ya. Oh ya, izin menjawab ya. Jadi cara menghindari bullying itu kita bisa dengan menunjukkan prestasi yang kita punya. Karena orang yang melakukan bullying itu beraksi karena rasa iri maupun dengki. Jadi sebagian besar korban bully itu pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu untuk menunjukkan prestasinya. Jadi ya udahlah gitu, hiraukan aja. Yang bully mah pasti nanti juga malu sendiri gitu, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Nanti pasti perilaku bully itu akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Seperti itu ya. Iya. Terus yang tadi Ibu bilang juga harus punya teman yang banyak gitu, karena perilaku bullying itu suka nyeteh apa ke orang yang nggak punya teman gitu loh. Nah, terus jadikan bulian itu sebagai penyemangat kita untuk sukses. Kan ada nih yang dibully itu malah down ya. Iya, kebanyakan ya Bu ya. Malah Jadi down down. banget. Malah kayak gak mau gaul kan. Nah, itu terus sebenarnya salah. Harusnya saat kita dibully, kita tuh jadikan kata-kata atau bulian itu sebagai motivasi untuk kita sukses. Terus kita nanti tunjukkan nih pada mereka. Jadi nanti mereka tuh kayak malu sendiri dan nanti jadinya takjub gitu sama kalian yang dulu pernah mereka bully. Dan jangan pernah menunjukkan sikap sedih ataupun takut, karena pasti yang membuli itu bakal senang kalau melihat kita sedih ataupun takut. Jadi ya kita tuh harus kayak udah aja gitu, gak ada beban gitu, kayak Have fun aja iya, ya. have fun aja, gak usah lah kayak ada dia nih nanti besok aku sekolah pasti dibully, gak usah, have fun aja. Orang di mereka juga kan kayak gak ada apa ya, gak ada partisipasinya juga kan di dalam hidup kita, nggak ngasih makan juga. Jadi ya kita harus have fun aja, enjoy aja, nggak usah didengar. Nah, kalau misalnya si pembuli itu udah keterlaluan nih dengan cara kalian tadi bodoh amat, terus kayak bela diri juga masih tetap dibully, yang kalian perlu lakukan itu laporkan pada pihak yang berwajib. Karena kalau misalnya udah segala cara yang bully itu tetap membuli, pasti susah kan ya kalau misalnya sama kita. Nah, jadi kayak lapor aja pada pihak yang berwajib. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Cukup. Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya. Jadi kalau misalnya kalian nanti menempatkan misalnya nih kalian tuh ada di situasi dibully. Nah, kalian harus merencanain ke depannya itu seperti apa? Harus menjadi melihatkan prestasi. Ya. Terus Seperti ikut bela diri Bu, jadi untuk mempertahankan jiwa kita gitu, memperlihatkan bahwa kita itu tidak seperti itu Bu. ya, bagus. Berarti kalian mengerti ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Kalau begitu Ibu tutup saja bimbingan kelompok kali ini ya, karena sudah cukup juga. Sebelum ditutup, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.